Nah, bandnya cuma 3. Apa yang bakal dimaksimalkan? Karena waktu di game pertama, Chushin juga di-ban sama Coach Ever. Iya, sekarang second pick lagi ya, PR-nya banyak banget berarti. Ini mau nggak mau lawan sih memang. Iya. Oke, untuk map yang ketiga, Expanding River. Lagi-lagi ya, ini map yang bener-bener cocok banget buat kedua tim. Karena emang mereka tuh lebih suka untuk clash atau team fight. Dan sementara itu, udah ada Arlot Fanny yang di-ban. Freya-nya ditutup sama kena. Dewa ternyata. Gak mau tuker. Udah cukup ya sama Freya-Freya ini ya. Ya, dia nggak mau tuker B, jelas. Oh ini jadi pelajaran seperti Dewa kemarin waktu lawan Kickfarm. Kickfarm game 1 pakai Freya leading. Game 2 Dewa yang pakai Freya leading. Game 3 udah gak ada Freya lagi. Udah ban aja kan. Udah ban. Iya. Udah cukup dengan Freya-Freyan ini. Chushin ban. First pick kah? Guinevere kah? Ya. First pick banget nih. Guinevere first pick. Ini possible banget untuk Atau muncul. Pove. Pove juga boleh. Optionnya ada di Coach Right. Kayak gue lebih ke Pove sih. Lepasin Guinevere, tuker sama Suyo. Iya, masih make sense kan. Guinevere pun jatuhnya masih flex memang di AE. Ya tapi kalau di tangan Yazuke sih kayaknya mostly udah pasti bakal lari ke ini ya. Itu dia, tapi Double. Gwyn duluan. Win duluan. Berarti mereka punya ekspektasi kalau misalkan nanti ada Povius di tangan Nino, mereka bakal handle dengan adanya Guinevere plus nanti duo mid-nya. Oke, menarik. Povius diambil lah ya, masa enggak sih? Iya. Kira Nino kok. Iya, Povin udah ketawa. Hah, Pove katanya. Bukan ya? Kan mulai pakar ekspresi kan. Bener gak lu? Tapi ya tadi karena Povius juga sekarang lagi bagus banget. Bagus Iya, banget. lagi jadi superstar. Iya. Kemarin ngeliat di tangannya Aran, buset. Itu misalnya team fight-nya bisa 3-4 orang dipegang ya. Iya sih itu gila banget. Tapi emang wajar sih Terisla dan Povius ini lagi jadi superstar ya. Yang poin terpentingnya tuh dua-duanya bisa pemegang Retribution. Oke, cuman Udah gue pasti ngerasa tuh. ada jawaban juga dari bisa ke Sora nanti dan gak diambil, Be. Hilda dan Suyo. Gak diambil, mereka coba untuk lawan, oke. Guinevere, Povius kasih mereka semua, kita lawan. Menarik dengan berarti pick ketiganya ini akan menjawab. Kalau seandainya nanti Coach Red ambil Povius, Altrigo akan lawan. Ini Hilda duluan ya mereka. Ya Hilda dulu, Hilda-nya Alec juga kan. Iya sih. Dan mungkin mereka juga kena pressure yang luar biasa tadi ketika Moeza yang bawain Hildanya. Tapi ngerinya langsung Gwynnya kelihatan di jungle, dia ambil glue gitu, Be. Buat megang langsung ke Hilda kan bisa juga. Sama Pove tetap. Berarti nanti pick 3-nya bisa langsung Moskov. Iya, tetap aja Hildanya akan susah kan di artinya. Ya, Hildanya bakal susah di early game. Tapi di late game, glue-nya bakal susah karena ada Moskov. Oke, kita lihat nih. Strateginya kemana? Povius tetap ya. Marsha lagi dari Okta. Karena tadi gankingnya lumayan berhasil ya. Ke bottom lane dia nge-trigger flicker dari Nino. Ke top lane tadi dia dapat RV dengan Granger di game yang kedua. Jadi lu bisa bilang ya Farsa yang cukup sukses. Konsepnya tetap di Guinevere Parse ya. By the way, Gwynnya masih bisa roamer. Nah, Ini dewa loh. terakhir sih ya, terakhir. Baxia last pick-nya. Ya kan, masih Yang bisa diputar-putar. dicoba. Masih. Tapi itu power dari Guinevere-nya akan menurun, Lim. Karena kan powernya dari Guinevere adalah di level yang keempat ya, dengan Vault Requiem. Kalau misalkan nggak ada Vault Requiem ya udah pasti bakal susah banget buat bikin big play. Alice. Gue sempat mikir tadi Uranusnya Nino kan. Tapi ya balik lagi, Uranus region kita. Nah, region kita Mana nih? 18%. Udah 18 Lim. 18%, Lim. Udah bukan 20% kalau kata Pak Pulung. 18. Soalnya cocok, kan dia pakai Purify, Gwyn gak bakal makan. Pove landingnya akan susah. Tapi Alice oke lah, gak beda-beda jauh maksudnya kan. Gak beda jauh. Sama-sama konsepnya ngebadanin dan bikin momen kan. Yap, Setiannya di band, jelas. Gak mau ada combo Alice Setian. Ya, Alice, Chetien, Hilda, Suyo. Itu kalau kombonya connect ya. Empat-empatnya bisa digeruduk tuh. Itu Suyo tim bersih-bersih doang itu. Iya, Suyo tinggal pakai Sky Pierce dateng. Bersih-bersih pakai Soul Saver. Udah beres. Ini Ben Liomer juga good option karena balik lagi ya. Masih fleksibel untuk Guinevere-nya. Kayak seolah-olah Guinevere-nya dibikin gak nyaman di sini dengan adanya Alice, Hilda, Suyo juga untuk adu retribution bakal lebih diuntungkan untuk Suyo kan. Iya. Bapak Baxia nih. Tangguh. Sia. Good luck Kin, semangat Pi. Good luck Weza, Semangat Bi. semangat Pi. Nah, ini Semangat Bih-nya Pak nih. Pulung. Nimbih nih ya. Imbi. Maybe. Maybe. Bi. Imbi. Gue baru tahu season ini loh. Kalau Maybe. Weza, Moeza. udah. Gak disingkat-singkat. Gak semuanya harus digituin. Mus. Enggak, Mus juga enggak. Opsi dia ternyata. Opsi dia dan Kalea ya. Kalea juga bakal jadi good option di sini. Waduh. Karena main pick off juga kan. Ya. Kalea Parsha. Wah, Trinity Hero ternyata.
Cloud. Ya ini juga kita sering lihat ya untuk RV dia bener-bener absensinya sangat-sangat aktif di Turtle 1. Jadi dia bakal nge-skip setelah dapetin Blazing Duet untuk landingnya. Dia bakal commit. Jadi bakal commit nanti dengan Blazing Duet di area Turtle. Ini kalau misalkan Harit terlalu banyak magic ya Ya magic semua. di Dewa. Kayak physical sih. Granger, Granger. Gwynnya tapi di Roamar. Ya, Sky Pierce ya. Enggak deh, Gwynnya di jungle juga masih bisa kalau Granger. Masih. Roamar Karena mainnya ngambil badan. kan juga romer badan. Povius juga. Hylos juga masih up di sini. Tapi kalau Hylos ya itu tadi ya. Berbanding dengan Hilda dia pasti bakal dipukul-pukulin. Bakal kalah di sini untuk match up-nya. Kalau diputer Baxia di pick, bakal beda lagi nih kasusnya. Harit Harit ternyata. dan Glue. All magic. All Magic. Wow. Bener-bener ingin bermain dengan metode early game dari Dewa. Tapi ini satu talkput saja. Bikin 5-5-nya damage berkurang. Pasti. Athena Shield, Radiant Armor, selesai. Ini udah pasti tugas dari Alex juga ya. Untuk Radiant Armor terutama. Karena mungkin dengan banyaknya magic damage berkelanjutan seperti ini. Radiant Armor akan sangat superior. Wow. Chassis tetap butuh karena ada Harit juga kan. Yang bermain dengan attack speed. Jadi untuk pengurangan attack speed akan tetap dibutuhkan juga untuk Alex. So ini dia. Last pick, Hijume. Akan ke arah mana nih? Valen lagi kah? 5 magic ya. 5 magic makanya. Valen lagi atau Hero Area of Effect? Valen opsi yang bagus sih. Kayak If gitu contohnya. Gaze the stars and see. Lui. Lui. Bermain dengan 2 tank, konsep Lui ini masuk di sini. Sama landing jauhnya terkontrol banget. Ya, Cloud Lui, Lui. Cloud. Ini BMI. klasik combo banget nih. BMI di belakang, teleportation dengan diversion, nanti Cloudnya bakal diterbangkan. Oke, kita akan lihat di game ketiga. Draft sudah ditentukan. Unik. Yap, dari keduanya. Tapi kita akan lihat di eksekusinya dulu nih. Siapa yang lebih baik dari setupnya atau counter setupnya bahkan. Game ketiga harusnya mereka berdua lebih hati-hati. Yep. Berhasilkah Dewa untuk bisa menuju ke babak playoff hari ini? Atau Alter Ego tetap akan menjadi penghalang untuk mereka? Cerita seperti apa lagi dan sesaat lagi itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung saja Epil Arena sekali lagi mana suaranya? Masih semangat, masih ramai. Welcome to Mobile Legends. Kita akan lihat nih. Dari matchup mid sebenarnya level 2 oke Loi kuat. Tapi level 1 kayaknya fokus clear dulu ya. Udah pasti ya. Nungguin combo di special rotation dulu juga. Apalagi sebelum ada di level 4. Ini pasti bakal jadi PR buat Hijume. Karena mana consumption dari Lui kan lumayan boros juga. Wah hati-hati loh. Tiba-tiba minionnya habis level 2. Iya. Sedot 2 kali. Wah. Nah, ini juga di gold lane juga sama nih. Sama-sama adu pok juga ya ternyata. Emblem fighter dari RV. Itu alasan kenapa dia berani untuk ngegas di awal. Ini mah konsep yang ngadu ini semua ini. Mueza mau tidak mau flicker pun udah dikeluarkan di awal. Agresif banget. Bawahnya kena sedikit freeze. Ini akan menguntungkan ya dari minion management ya. Untuk Dewa. Tapi jungle ditabrak. Oke. Sementara terlihat ya ada beberapa play tadi dimiliki oleh Alter Ego. Mereka sudah mulai ada di dalam area defensif dari Dewa. Di-freeze sih. Cuma balik lagi untuk RV-nya juga sempat kok untuk ngelakuin clear-nya. Dan bahkan mendorong untuk gerobak minionnya tadi. Siege minion terakhir. Emblem Marksman lagi untuk Suyo. Ini kita udah sering lihat ya untuk late game juga jawabannya. Dan sekarang gantian RV yang mau nge-freeze tapi digagalkan dengan adanya Synchro Vision barusan. Emblem Fighter tentu akan membuat Cloud-nya juga akan imbang di laning. Kuat banget ya. FOB juga dia. Ya, Art of Thievery-nya kena minion banyak. Attack darahnya lumayan loh. main buat spell fam. Oh, Adu basic attack lagi. Aduh. Pasti galak lah. Kalau Emblem Fighter udah pasti digalakin di awal. Menang Emblem kelihatan banget memang land diff-nya. Tapi untuk di daerah rivernya nih, Dolin udah sampai level 4. Dia bisa pilih sebenarnya mau makan mana. Atau akan makan depan. Atau memang tiba-tiba dia nanti tunggu di turtle aja. Opsinya banyak. Dikasih level 4 dulu buat Nino terutama. Karena dia yang bakal pegangin untuk area turtle dengan Thorn of Ruin. Why? Baratnya. Hey, hampir saja. Mau tidak mau seperti ada freeze lane yang akan dilakukan. Namun sekarang di area turtle pertempuran akan kembali terjadi. Kitnya udah mulai berkilas. Sana sini terkena efek dari Dark Web dan dilompat tidak bisa. Niazuke diusir mundur cukup jauh dengan Fire Revive tadi udah langsung dibuahkan. Jika ada satu lagi Feather Rise Strike dan itu dia Thorn of Ruin. Tapi ternyata ada satu backup damage juga yang dihasilkan. Ninonya berhasil langsung saja ngikutin kemana perginya Mueza. Hey, Nino ada di bagian belakang.
Dan poin killnya masuk ke dalam tubuh Arvi cair kali ini. Wah itu jadi gol tambahan pastinya. Dan Kin udah coba masuk ke area Yasuke, Be, tapi gagal. Ya, karena burst damage yang diberikan dari Hijume ya tadi ya. Ada efek juga yang membuat Kinnya jadi langsung low HP. Dan buang flicker juga banyak banget battle spell yang bener-bener di-train. Bahkan untuk sekarang kalau fokusku ke Nino, itu pasti Nino bener-bener manfaatin bagaimana anak-anak dari Glue Mueza. Wedge. Dan bahkan dapat purple buff. Oke. Rotation. Sama Okta ternyata. Masih aman ya. Ngelihat dari rotasinya di awal lumayan berhasil berarti dari Alter Ego. Cuma tergantung nanti apakah memang dari mid game-nya mereka bisa pegang. Karena Gennifer Parsha ini bakal lumayan tajam di mid-nya. Ya, so far mungkin targetnya bakal ke Hijume, Hazuki, Nino ya. Karena kalau targetnya ke Alec itu bakal lumayan buang resource. Karena Harvey punya Purify. Jadi mungkin gak bakal ditarget buru-buru sama Dolin kecuali emang ada informasi bahwa no Purify dari Harvey. Early game yang benar-benar leading banget dari Alter Ego. Udah pegang temponya juga dari 700 gold. Dan tinggal nungguin bagaimana movement dari Hijume tentunya dengan adanya diversion. Karena udah ada 2 tank. Dan seperti biasa konsep bermain Loi butuh 2 tank di depan agar combo dari rotationnya. Ini yin yang-nya connect lebih mudah. Ya, farming dulu pokoknya di awal ya. Okta selesai dengan glowing. Anti-Regen yang udah ada nih bisa jadi awal yang bagus untuk Dewa. Tapi ngeliat Nino yang bakal nambah banyak dari spread-spreadnya Mueza, kayak glowing bukan solusi deh. Ya, gelunya emang solusi buat Hilda tapi bukan buat Elis ya. Ya, Kalau ketemu Elis ya jatuhnya anggap aja kayak ketemu Faramis sama Vexana ya. Jangan asal untuk mengeluarkan spread-spread dan juga grab-grabnya. Bahaya banget di sana. Buset sakit banget deh. Ada 2 player dari Alter Ego. Mendadak mereka mendapatkan 1 point kill. easy kill bisa dibilang. Karena flickernya kebuang sia-sia. Ya. Belum lagi ini momennya pas ada turtle loh. Dan lagi timing yang bagus banget untuk bisa mendapatkan 1 point kill dari Alter Ego, 1000 gold. Dan bahkan dengan adanya Sky Pierce dari Yasuke. Ini akan ngebuat gamenya mungkin agak sedikit lebih snowballing dari Alter Ego dengan adanya point kill dan point kill. Wah gak bisa sih, zoning depannya terlalu jauh. Oh dipaksa. Ya, dan sekarang Dolin yang mencoba untuk bisa maju, tapi sekarang totalnya menjadi milik dari Alter Ego itu sendiri. Pertempuran tidak terelakkan. Dawn of Ruin dari Jindo, bahkan sekarang Blazing Duet. Arvia pun balik lagi dengan PMI yang dia milikin. Wah teleport. Yap, mau kemana itu teleportnya? Berhasil kau untuk bisa mendapatkan kin di area mid. Kena sih burst-nya ya, combo dispersion rotation ya. Yap, Alec. Flicker masih sempat kabur. Defensif, tapi lumayan sih. Seenggaknya ada spell yang terbuang. Dan untuk Alter Ego 1800. Wah ini unggul banget early-nya. Wah, tapi gak cuma unggul sih. Lihat invade jungle lagi. Yasuke gak mau kehilangan dari purple buff-nya dari Nino. Oke, Nino. Solo kill. Dan kin. Solo kill. Oke dia mau coba motong tadi kayaknya. Dan akhirnya malah kena punish. Mungkin darahnya yang memang udah nggak bagus lagi dari Nino ya. Dan agak sedikit memaksa. Ya, dan plus ada dominance ice juga ya. Jangan lupa ada efek life bane yang membuat spell flame dari Nino itu regennya juga gak bakal maksimal. Bakal kepotong tentunya 40%. Yap, dan mereka sekarang mendapat keuntungan loh untuk bisa ngancurin objektif 1 di atas. Di bawah terjaga. Trade-nya, attack defense-nya. Mueza pun bahkan sampai ada di bawah. Oke. Untuk bisa menemani Maybe. Bisakah Weza mendapatkan ke 1 player? Nggak mau. Gak. Ini terlalu gegabah lah kalau mau maju di awal. Maybe juga butuh item. Lebih ke farming aja. Mueza makan lagi. Sekarang Mueza, ada Maybe. Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Menjadi pipi buruk ke satu terakhir. Tapi Yasuke masih bisa menambahkan lagi HP yang dia miliki. Dan malah Mueza yang menjadi korban terlalu jauh dari damager yang diharapkan. Namun sekarang Spatial Migration Fire Revive bakal ada Blazing Duet tadi dari Arvi. Memberikan backup damage yang cukup. Kin harus mundur. Wah ini Nino datang sih. Tapi momennya udah nggak pas lagi. Alter Ego. Mereka mendapatkan sedikit kerugian ternyata. Ya, ada trade ya setidaknya. Dari Alec yang di take down. Tapi balik lagi dengan ada Blazing Duet tadi benar-benar langsung membubarkan bottom lane dari Dewa. Sementara untuk Turtle, ini kalau Alter Ego dapetin lagi, perfect Turtle. Berarti Yasuke bakal snowballing banget dengan adanya Sky Pierce juga. Efek lethality yang tidak bisa diremehkan. Karena Dewa, dengan miskalkulasi sedikit aja Yasuke tetap bakal dapetin kill dari efek Sky Pierce. Itu dia. Turtle berani dipegang, masih berani dikontes. Dan kita akan lihat siapa yang akan dapat. Yap. Nah sekarang Weza berhasilkah dia langsung aja menambahkan beban kehidupan dan Turtle menjadi milik dari Dolin. Muezanya masih berusaha untuk bisa kabur namun di bagian belakang. Coba lihat disabet lagi sama Yasuke-nya. Ini satu yang terakhir. Dan Yasuke mendapatkan poin kill sementara 1v1 situation. 1v1 situation dimenangkan oleh Arvi. Damage yang sakit banget bahkan di arah mid.
Kin, Oke, suara sekarang Kid ya, satu aja. Dakpepnya miss. Suara sekarang Kid tertinggal sendirian, 2 melawan 1. Apakah Ijume akan balik untuk bisa mengatakan damage kembali? Tapi barusan, Kid masih berjuang. kuat. What? Gak kuat. Gak bisa. In total 4 player yang harus dihadapin. Itu dia tumbang juga dari Kin. Mid-nya terbongkar. Dengan turtle yang diberikan memang tadi untuk Dewa, poin kill-nya gak sebanding, Be. Ya nggak sebanding sekali ya, bahkan dengan ada 4.000 gold, ini Altrigo semakin lebih snowballing juga. Bahkan untuk sekarang melihat adanya golden staff dari RV, ini adalah alasan kenapa tadi dia memenangkan 1v1. Dengan adanya Blazing Duet juga yang tentunya akan lebih pedih ke arah Maybe. Ketika Maybe-nya belum cukup dari segi sumber damage-nya juga. Untuk recovery, dari apapun yang dia berikan, terutama dari Chrono Dash. Makanya ini udah 2 item sebetulnya ya. Ya itu dia Radiant Armor Oracle Nino. Radiant Armor plus Chestes tentunya untuk next dari Alec. Mengurangi lagi daya dari Maybe. Oke, sementara untuk Kinnya sendiri gak terlalu keras nih. Item core yang jadi baru Domi. Wait, Loh. gak kena. Iya. What? Masih aman. Aman. Masih aman itu defensive. Iya. Tapi kalau ngelihat dari mid game ya balik lagi nih gue masih menantikan teleport Loi sih. Ya Loi Cloud ya. Iya, Kayak landing biasa jauhnya. main landing jauh. Top lane yang bakal kita tuju tentunya. Dengan adanya efek dari diversion. BMI yang taruh belakang. Dan udah mulai gerak. Nah itu dia tuh. Diversion. Yep. Jauh sih. Untuk landing. Mungkin ya memang targetnya masih Trinity, Be. Jadi baru nanti. Ya balik lagi ke mid juga kan. Emang sengaja Alec-nya udah standby di bagian top lane. Buat kasih vision dan juga slow push di bagian top lane. Ini akan merepotkan Dewa. Karena lihat wave minion dari Altrigo sudah bertumpuk banyak sekali di bagian top lane. Pilihannya gak banyak. Coba kontes 4 lawan 5 dengan kondisi kalah hampir 5.000 gold. Atau kasih Lordnya. Dua-duanya bukan opsi bagus buat Dewa, tapi harus diambil. Ya harus diambil ya. Kayaknya kasih Lordnya. Udah langsung di commit. Di bos 10.000. Dan langsung diambil sama Yasuke. Oke. Lord free. Sekarang kita tinggal lihat nih defensif dari Dewa. High ground mereka ada. Ada partial. Lumayan sakit juga untuk clear, lumayan oke. Wait. Buset. Pasifnya itu ngejar ya. Sampai nabrak tembok gitu, Gin. Jauh juga. Jauh. Sakit itu. Nah ini 20 stack ya dari Skypierce. Ini yang menjadi alasan kenapa tadi Mueza dikejar-kejar dengan HP yang nanggung. Tetap bisa take down. Dan tentu kalau kita ngomongin soal cooldown reduction item. Next, Queen Swings. Harusnya jadi option dari Yasuke juga. Karena Queen Swings ini sering banget bikin big play dari Suyo. Dengan cooldown yang sangat singkat. Ya jadi double dash. Double damage juga bakal enak banget. Dan ngeliat dari Lordnya yang dibiarkan slow push di bagian top lane. Hijaunya bonyok. Bonyok, tapi Lord masih ada. Pasif base turret juga masih ada. Oke, makan turret-turret luar aja sih. Masih ada Holy Defense tadi yang ganggu banget. Si aman di atasnya juga nggak ada yang terjadi. Mereka coba makan depan, gagal juga. 2 pasif. Top lane dan mid lane udah ke-trigger. Lihat dari pergerakan AE kayaknya nggak mau commit juga di awal. Nah ini tempo nih. Karena balik lagi, dari 7.000 gold kayak gini, Altrigo udah pegang temponya. Dan mereka tidak melakukan gerakan yang membuat mereka rugi. Freeze minion. Ini membuat malah Dewanya semakin under dari gold. Karena mereka nggak farming. Sekalinya mau farming, pasti mereka bakal keluar dari zona nyaman. Dan itu akan memicu team fight lagi dari Altrigo. 7.000 gold. Angka yang lumayan banyak. Stiker Altrigo dari Kin. Oke. Ya, Moezanya punya chassis pauldron ya. Wih, teleport. Enggak. Nah. Karena sekarang kan vision dari Loi-nya kebuka ya. Ya, ketahuan dari Loi-nya ya. Bukan target dari teleportnya ya. Ya, target tetap kalau di rumput. Waduh. Sakit banget. Dibuka, Dino. Hei, dan Dino Tanah Ruin. Maka Blazing Duet tadi langsung dikeluarkan zaman Force. Guna untuk bisa membalikan keadaan apa yang akan terjadi. Karena maybe masih sepakat untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Tapi ternyata Nino masih berhasil pergi. Wah, flicker terbuang. Tapi dapetin 1. Dan mereka kan coba untuk paksa kan base turretnya. Oke, 4 melawan 5. Keuntungan harusnya tetap berada di AE. Pokoknya mereka memilih disengage. Alter ego. Mereka memilih untuk tahan timing untuk Lord. Mereka nggak mau terlalu commit seperti di sini. 8.000 gold emang bener-bener ditahan. Playstyle dari Alter ego yang sangat-sangat kita lihat mungkin agresif, geragas. Maunya bener-bener fight, dan fight. Tapi kalau udah unggul, ya mereka akan mempertimbangkan play seperti ini. Yap, dan pertimbangkan juga heart rate Hijume ketika mau menang lawan Dewa. Kenapa tuh? 150 bos. 148. Mentok gitu tadi udah merah pol. Tapi gue ngerasa memang untuk defensif juga Dewa masih punya banyak kan. Makanya dari Alter Ego juga. Masih Parsha ya.
Iya, alter ego-nya gak bakal berani nabrak yang tabrak banget gitu. Ya, bareng sama Lord pasti. Ada beberapa pertimbangan dengan adanya Super Wave Minion juga. Yang jadi alasan utama kenapa Alter Ego memilih untuk tahan terlebih dahulu di menit 12 seperti ini. Dan gak mau langsung buru-buru untuk beranjak ke high ground. Yang Lord free lagi berarti. Gak akan ada kontes ya. Dari Dewa sama sekali. Ya free untuk alter ego. Bahkan mapnya udah dikuasain semuanya. Ini 70% map udah pasti dikuasain sih. Invade, bush penting, bush ganking. Semuanya minimal dipegang sama Alec. Karena Alecnya juga, untuk next item juga banyak option yang bakal dia bawakan. Semenjak lawannya rata-rata magic dealer damage. Lihat ini, Arvi udah beli sarung tangan ya, Arvi. Sarung tangan terlihat. Ah, winter. Winter, siap-siap. Ini udah expert glove ya. Ini gimana cara makan Alec ya? Cara makan Alec, Komit semuanya mungkin. komit semuanya. Apalagi udah ada Holy Crystal dari Maybe. Tapi habis zaman Force Maybe ya, jangan kaget kalau tiba-tiba ada Turn of Ruin sama Blazing Duet. Oke, berarti kamera di Nino ya. Karena openingnya akan dibuka nanti sama Nino seharusnya. Oke. Kali seperti apa lagi Lord? Nino, Ada di belakang dan itu dia. Touch of Ruin dari Dino. Memberikan impact yang begitu mengerikan. Mendadak dua player dimiliki oleh pemain dan Dewa sudah menghilang. Dan sekarang waktunya untuk Alter Ego bisa menutup langsung ke arah match ini. Karena barusan ada fire requiem dikeluarkan pula oleh Dolly. Tidak memberikan impact apapun, hanya menyisakan dua player saja Dewa dan ini di Alter Ego. Mereka akan menutup dengan kemenangan lagi dan lagi. ini dia 2-1. penghalang untuk Dewa United menuju babak playoff terlihat. Alter Ego, mereka menjadi satu portal lagi nih untuk Dewa United. Dan ya 2-1 lagi, gak masalah selama itu menang. Alter Ego tetap dapetin match win ya. Dan sekarang dengan kemenangan 1-2, Alter Ego memiliki chance to playoff yang semakin besar. Dengan match win mereka yang bertambah. Dengan kejutan lagi dari Alter Ego di mana mereka berhadapan dengan tim top 2 MPL ID season ini. Mereka menang dan mereka menggagalkan dulu Dewa. Sehingga Dewa tidak diumumkan di week yang ke-7, mungkin di week yang ke-8. Mungkin di week yang ke-8. Oke. 94% ya Prof? Ya, 90% untuk Alter Ego. Untuk Alter Ego kesempatan menuju ke babak playoff. Wah, yang pasti misi dari Coach Saver selesai berarti dari Hijume ya. Selesai dari Hijume dengan quest side-nya. Yaitu adalah bermain berapa dengan ex-timnya sendiri untuk Hijume Dewa United. Yang sekarang memberikan pembalasan dari leg pertama. Walaupun secara head to head memang Dewa masih menang dengan skor 2-0. Ya. Tapi in the end, gak dua leg Dewa menang. Alter Ego membalas. Benar, match win-nya jadi naik lah ya. Ya, Tapi Nino memang ini dia Turn of Ruin yang tadi kita sempat singgung ya. Ternyata masuknya dari samping. Dan dengan flicker, Turn of Ruin, Blazing Duet. Semua Symphony of Skills yang masuk semuanya. ya, target ke arah Okta udah paling bener sih. Makan Okta, gak ada ground defender, gak ada spammer. Habis semua langsung. Alter Ego menunjukkan bahwa mereka masih punya asa untuk bermain dengan konsistensi mereka di 2-1. Dan yang terpenting mereka dapetin kemenangan untuk menuju ke playoff. Yap. Tapi untuk sekarang kita akan dengarkan interview dulu bersama dengan Bule. Let's go. Permainan yang sangat intens diberikan oleh kedua tim, tapi Alter Ego berhasil membuat tim Dewa United untuk putar balik dan melaju ke match berikutnya untuk mendapatkan tiket menuju playoff. Dan Alter Champs, marilah kita sambut ini dia Alter Ego. Tapi Nino, gimana Nino? Kamu berhasil membuat Dewa harus putar balik lagi padahal harusnya tinggal satu langkah menuju tiket playoff. Tapi hey, tunggu dulu Dewa. Gimana Nino? Enggak sih, enggak tahu sih. Cuman yang emang kalau misalkan mindsetnya tinggal sedikit lagi tuh susah sih. Tapi nggak tahu ya mindset mereka ya. Jadi menurut Nino tuh nggak ada yang sedikit lagi ya Nggak ada di panggung sih, MPL nggak ya? ada. Nggak ada. Iya, Alter Ego pun setiap seasonnya sama kan. Kalau misalkan ngejar playoff tuh, ya harus kayak gitu lah. Cobaannya banyak ya? Banyak cobaannya. Sama seperti di minggu ini, minggu berdarah, jadi harus Minggu berdarah-darah juga. Iya, tapi minggu berdarahnya cuma sekali ya. Iya. Iya. Sabar, Iya. sabar. Minggu depan karena lebih berdarah lagi Nino, sabar ya. Kalau urusan sabar kayaknya aku paling sabar deh Kak. Oh, siap. Tapi Nino
Nino, kamu berhadapan dengan Kin untuk kedua kalinya. Dimana seperti yang kita tahu nih, Kin kan benar-benar lagi on fire banget. Permainannya adalah salah satu yang bisa dibilang cukup konsisten. Gimana cara Nino sendiri untuk bisa mulai mengetahui nih pergerakan dari Kin? Mengetahui ya, sebenarnya emang dia tuh tipikal orang yang bener-bener agresif banget, bener-bener on point banget skillnya. Jujur aku ngelihat selama MPL ID Season 17 ini, XP lane yang jarang miss skill tuh Kin sih. Emang apa ya, bisa dibilang jago sih, dia jago banget. Apalagi Arlot emang idol sih, jujur Arlotnya idol. Arlotnya idol ya dari Iya. Kin ya. Tapi Nino aku mau tanya dong, ini alter ego, kenapa sih belum dapat 2-0? Kenapa ya? Selalu ada aja keplesetnya gitu kan. Apa ya, sebenarnya kita mindset tuh pengen menang, bener-bener pengen menang. Cuman emang faktanya kita nggak pernah 2-0. Gak ngerti sih kak, sumpah bener-bener gak ngerti sama sekali aku. Oke, jadi tuh nggak tahu kenapa masih 2-1. Iya, Mungkin- betul. Mungkin coba lagi minggu depan gitu ya. Iya mungkin minggu depan bisa, mungkin ya karena prosesnya yang baik mungkin bisa. Oke. Tapi kalau misalnya dari Nino sendiri nih, di match ini khususnya ada personal gitu nggak sih ke anak-anak Dewa? Mungkin ke Kin, atau ke yang lain, Oh, kalau ke dibilang Okta. enggak sih, lebih ke arah fokus sama diri aku sih. Karena ya balik lagi sih, under menit 2 tuh bakal berasa banget pressure dari si Kin. Ya itu mungkin jadi mikirnya ya udah ayo landing pass dulu dah kayak gitu misalkan. Kalau misalkan mikirnya kejauhan aku yakin bakal kena panis sama Kin. Baik. Detail banget ya, detail banget. Detail banget. Detail banget. Yakin ya, dikunci Yakin, ya ini yakin. jawabannya ya. Tanya aja XP lain. mungkin. Oke, daripada tanya aja mending kita lihat nih. Karena aku sudah memberikan bukti, bisa langsung klarifikasi di sini ya. Nah, di momen ini nih, gimana Nino pendapat kamu? Apa ya? Pendapatnya ya? Ke Okta nih, pada saat Nino ke arah Okta. Gimana? Pada saat di momen ini, dari Nino sendiri. Ataupun Aduh, mungkin nggak dari... tahu lagi itu tiba-tiba gerakan tangan menyatakan untuk maju aja sih. Jadi udah yang penting yakin, Iya, maju aja, terobos iya, aja gitu. Iya, soalnya kalau dari depan mereka punya mekanik yang sangat bagus kan, refleks-refleks kayak gitu. Mungkin bisa dari samping kali. Bisa kali. Ya. Jadi klarifikasinya itu Itu bisa dibilang gerakan tangan aja gak tahu refleks. gerakan tangan dan gerakan tambahan. Iya, gerakan tambahan yang bagus. Yang bagus. Biasa kan gerakan tambahan AE kurang bagus. Tapi ini bagus ya kali ini ya. Nah Bagus, Nino, bagus. jadi pada saat caster prediction nih di sini ada seorang Pak Pulung Pak yang Pulung. dimana kalian tuh Pak Pulung tuh percaya banget sama kalian. Oh, Dia harus memberikan 2-0. 2-0. Nah gimana nih? Apa yang pengen Nino sampai itu orangnya di sana tuh Nino? Sambil nyemil dia. Tanggapannya mungkin dia masih percaya sama alter ego aja kali, walaupun alter ego masih kayak gini. Gimana tuh gini Iya ya kayak tuh? gini, tahu kali kayak gini. Tahu, roller Ya, coaster. masih, gitu masih ya. percaya aja kali Pak Pulung. Hmm, Gitu aja sih. Itu aja. Oke, buat caster-caster yang lain mungkin. Buat caster lain ya tetap ngepot tim lain aja sih, alter ego suka direndahin. Oh, oke. Baik, nah itu Bercanda. Tuh, udah dikasih love loh sama Pak Pulung, tadi Iya. dibalas nggak love-nya? Sebenarnya Pak Pulung nggak tahu sih itu sarkas buat AM menang atau enggak ya, nggak tahu. Sarkas Pak Pulung, coba kasih jempol ya tadi. Mana? Sarkas ya? Tuh, Oh, sarkas kan? ternyata. Sarkas kan? Ternyata ya. Ya, Oke. begitu. Begitulah ya. Oke, cuma sekarang kita akan sedikit bergeser ke Arfi. Oke, udah pegang mic-nya Nino. Nino semangat banget hari ini, keren deh. Tapi Arfi di sini, gimana Arfi melihat match kali ini? Karena cukup bisa membalaskan kekalahan kalian di leg yang pertama nih. Seru, lawannya jago si Maybe. Seru, lawannya jago si Maybe. Tapi kalau kita ngomongin Maybe nih, tadi di game yang kedua menggunakan haritnya gitu kan, menggunakan haritnya. Kalian benar-benar susah sekali sepertinya. Dan di game yang ketiga kamu berhasil untuk bisa megangin haritnya, jadi bisa menang. Gimana tuh kalau dari Arfi sendiri? Hoki sih tadi. Oke, lalu ada lagi mungkin yang lain? Mungkin tadi bisa ngekill gitu karena tim aku lagi menang sih. Karena timnya lagi menang. Cuman kalau misalnya kita ngelihat di game yang kedua menurut Arfi sendiri itu kenapa sih? Karena kalau kita lihat dari statistiknya ya itu damage kalian ke arah turret benar-benar hampir nol sih. Nol bahkan. Itu kenapa Arfi? Kayaknya kita cukup ngeblank aja sih karena mereka udah terlalu menang jauh.
Cukup ngeblank aja. Iya. Nah, pada saat kalian ngeblank, bagaimana cara kalian untuk ayo bangkit? Kita masih ada kesempatan lagi. Ngasih semangat kepada tim. Nyari farming kiri kanan. Siapa tuh biasanya yang bisa kasih semangat, kasih wejangan? Nino. Oh Nino. Enggak, bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi saling menyemangati Iya, satu sama iya, lain betul. gitu. Jadi kalau dari Arfi langsung dapat buff semangat dari teman-teman juga ya yang lain ya? Benar. Oke, tapi kalau dari Coach Sever sendiri, ada omongan gak sih setelah game kedua gitu? Ada wejangan gak dari Coach Sever di game kedua Arfi? Banyak sih. Oh apa? Boleh gak sih dikasih salah satunya aja? Salah satunya kayak misalnya, ayo guys semangat masih ada game 3 gitu atau gimana? Atau Nino boleh ditambahin Nino? Yang boleh dibuka mungkin ya, yang boleh dibuka. Oke. Mungkin ya anak-anak takutnya nge-mindsetnya pengen menang terus ya. Cuman Bang Kenny meluruskan aja, kita main bener aja nggak usah main menang gitu. Gimana sih ngomongnya tuh Bang, gimana Bang? Ya pokoknya mainnya sesuai ini aja sih, sesuai knowledge, sesuai gameplay. Jadi yang menang juga bakal datang sendiri kata dia kayak gitu. Oke, jadi biar gak terlalu on fire juga Iya, gitu ya. menggebu-gebu juga nggak baik. Betul. Iya, soalnya tadi ada rating kurangi overhype kan. Ya kayak gitulah. Jadi didengarkan ya. untuk rating-rating Didengarkan. ya. Makasih ya buat analis-analis. Oke, baik. Tapi kita akan melaju langsung saja. Yasuke di sini. Wah, Yasuke. Bagaimana Yasuke melihat match yang tadi bertemu dengan Dolin? Agak gemeteran tipis sih. Kenapa? Kenapa? Gemeterannya pas match 2 sih sebenarnya. Karena dijagain banget sama Dolinnya. Gak bisa ngapa-ngapain dari Iya, Yasuke-nya. Dolinnya nggak pernah muncul di mana-mana. Tiba-tiba surprise gitu Iya. ya. Padahal yang HBD Nino, gue yang kena. Jadi kamu seperti ditumbalkan gitu. Ya, Seperti ditumbalkan. Nah gimana tuh pada saat itu kamu? Kondisinya gimana sih? Kayak aduh kenapa ini? Saya lagi yang kena, aku lagi yang kena. sebenarnya gara-gara Alex sih. Gara-gara ini biar pindah ke Alek gitu maksudnya nih ya. Aku Iya. sudah membaca ya akalmu ya. Yasuke tidak bisa. Sabar dulu. Jadi kalau menurut Yasuke sendiri karena apa? Ya emang karena lebih gede pressure hero gue-nya sih daripada Suyo. Oke. Tapi kalau misalnya kita melaju sedikit nih ke game yang ketiga. Di mana untuk hero-hero dari Dewa United itu bisa dibilang full of magic ya. Tuh menurut Yasuke gimana? Menurut aku menurutku fine-fine aja sih. Cuman kayak sebenarnya kalau dari jungler gak ngaruh ke jungler, cuman ngaruhnya ke tank sama XP doang. Tapi jadi aman-aman aja menurut Aman-aman memudahkan aja. nggak buat kamu? Memudahkan nggak juga sih, sama aja sih. Sama aja. Ya. Oke, baiklah. Sekarang sebelum kita bergeser ke Alek, di mana tadi udah pengen dikasih ya mic-nya sama Yasuke, kita bakal langsung saja ke Hijume. Hijume, kamu sepertinya mendapatkan tugas dari Coach Ever ya. Tugasnya apa sih? Tugasnya yang penting menangin aja sih. Panggilnya apa nih? Bude apa? Kak? Apa aja nggak apa-apa. Yang penting menangin aja sih sama PD lah mainnya. Yang Kalau kalah aku disalahin terus Oh, disalahin sama siapa? sama Bang Navari. Oh ya ampun, Navari, janganlah begitu. Iya, sama ya. Kodelwin juga. Sama Kodelwin juga. Tapi ada ini gak sih, ada tugas juga gak sih dari Kodelwin khusus untuk Hijume? Awas ya Hijume, gitu. Enggak ada sih, paling persiapannya aja lebih siap banget sih di week kali ini dibanding yang leg pertama. Oke, di leg yang kedua persiapannya lebih matang ya. Tapi Hijume, kamu kalau misalnya bermain konsisten kan bener-bener wah keren banget, galak banget. Bener-bener damn tuh kalau kata Nino. Gimana Nino? Gimana Nino? Hijume! Tapi Hijume, kalau menurut Hijume sendiri, kenapa kadang mainnya tuh masih suka inkonsisten? Kenapa ya? Mungkin dari Alex sih, Bude. Kayak Alexnya juga kadang ya meleng juga, jadi aku ikut meleng kayak gitu aja sih. Baik. Tapi Hijume setelah ini, aku butuh klarifikasi dari dirimu. Apa? Ada satu momen, ini adalah momen yang benar-benar keren banget. Karena Tompak ya. still moment, penasaran? Langsung aja kita lihat, ini dia. Tompak Meng pasti Meng. Nah, ini tuh pada saat dia nge-steal ulti dari Hylos. Gimana, Hijume? Ini disuruh Nino maju aja sih katanya imbangin. Ya udah aku imbangin aja. Dibanding gak main lagi aku.
Enggak gitu. Enggak gitu. Itu salah satu dari ini kan, plan-nya kan memang Betul, begitu kan, betul. strategi ya? Strategi. Strategi, oke. Terus ada lagi Hijume mungkin yang ingin ditambahkan? Nggak ada sih, paling Alek pengen ngomong. Oh Alek pengen ngomong? Iya. Oke baik, boleh. Jadi ini adalah momennya bisa dibilang disuruh Nino maju aja gitu ya. Tadi Nino udah klarifikasi juga, gimana Alek? Ada yang pengen ditambahin? Kayaknya nggak kepikiran aja sih, asal pencet menurut aku. Wow. Asal pencet. Enggak. Asal pencet. Gimana? Emang yang benar gimana Nino? Yang penting bareng-bareng aja. Kita mau bener mau salah bareng-bareng. Gak Ya deh. kalau salah kan salah bareng kan dimarahin sama Bang Kenny-nya. Jadi dimarahinnya bareng-bareng. Tapi tadi kan Hijume tuh bisa klarifikasi adalah asal-asal pencet. Tapi Alek, kamu tidak akan lepas dariku karena aku juga punya video untuk Alek. Langsung aja kita lihat. Ayo yang Apa? mana? Yang mana? Glue. 3, 2, 1, ini dia. Glue. Nah, Alek ini mohon maaf izin bertanya, ini lagi ngapain? Soalnya tadi direkod-rekolin, Oh gitu. jadi ya kesenggol dikit lah egonya. Oh, kesenggol egonya. Sakitkah kesenggol egonya? Enggak sih. Gimana? Ya pengen, gak apa pengen recall aja sih sebenarnya. Pengen recall aja. Kebetulan kayak aduh iseng nih gitu. Soalnya recall-recall. nggak ada yang bisa dipencet selain recall di sini. Eranya Yoda. Katanya nggak bisa dipencet jadi Benar. recall aja. Recall aja. Kalau Regen bisa dipencet terus-terusan juga dia Regen. Ya kan, Ya Lek? kan? Biar full Jadi terus. soalnya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini nih dari aku pengen nanya kira-kira pesan untuk Dewa yang belum bisa mendapatkan tiket menuju playoff apa Alex? Iya sih, aku bingung juga sih. Kita juga belum soalnya. Gimana ya, mau nyemangatin orang kita juga butuh semangat sebenarnya. Kalau semangat kan di sini udah banyak banget yang Alter Champs. Tapi kalau misalnya dari Alex sendiri gimana? Buat Dewa semangat aja sih. Semangat aja. Walaupun kita menggagalkan kalian hari ini gitu ya. Kalian harus coba lagi minggu depan gitu. Udah pasti, bercanda. Maksudnya udah pasti ini hard game gitu. Udah pasti hard game. Baiklah kalau begitu ini dia. Selesai sudah kita ngobrol-ngobrol yang luar biasa sama tim dari Alter Ego. Dan sekarang marilah kita sambut. Ini dia Alter Ego. Lagi dan lagi 2-1. Konsisten. 2-1 ya. 2-1 Konsisten. terus nih orangnya pada Tim lewat nih semuanya. konsisten. Konsisten, Gitu. tapi benar itu konsisten. Konsisten. Karena selalu 2-1, boleh. Menangnya 2-1, kalau kalah terserah. Iya. Lah itu kan yang ketenangan. Benar. 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 Tapi ya sekarang yang pasti misinya Hijume selesai. Quest side-nya udah. Ah. Berarti ya main side-nya gak sih? Ini Playoff. quest utamanya. Apa? Playoff kan? Playoff. Paling dekat dulu Itu yang maksudnya. paling dekat soalnya. 94%. 95% udah pasti. Iya. Karena emang mereka ada di podium yang aman. 7 match win kan. Benar. Buat Dewa berarti sabar dulu. Gak bisa mulus jalan. Sabar dulu Iya. Dewa, ditahan dulu nih. Benar. Tapi memang di game ketiga juga rapi banget sih Alter Ego-nya. Mungkin Bayangin tuh. sesuai dengan apa yang tadi dia bilang, Be. Kayak Iya. persiapannya udah bagus banget. Persiapan udah bagus dan ada ego kesenggol karena kalau game 3 ya. Buset, Gak mau kalah early game. gak mau kalah. Tapi balik lagi teman-teman ya. Ini dia MPL ID. Bahkan 99,97%-nya Dewa aja yang chance to playoff-nya segitu. Kita belum kasih. Iya. Udah mahal tiket playoff bro. Bener, mahal banget sama hal MVP kita. Baik. Nino, player of the match. Nino. Ini dia ya. Main yang mendapatkan sorotan dari keseluruhan matchnya. Dan terbukti dari big play terakhir tadi. Wah terakhir sih game Yang 3. dia dapat turnover win. Dari awal sih sebenarnya. Dia yang megangin kendali fight-nya kan. Tuh. Turnover win. Selalu kena lebih dari 2. Dan ini yang ngebuat salah satunya Yazuke jadi bebas di belakang karena full HP dari Alice kan lumayan tebel ya. Semakin lama game berjalan juga. Ya. Ternyata draft dari 4 Magic-nya Dewa di early game gak berjalan dengan manis, Lim. Makanya agak susah sebenarnya. Terus kayak ada sedikit adegan sih anomali tadi di top Nah, lane ya. ini ya. Kena solo kill loh. Nah, solo kill ya. Yang kalau kata Nino, detail-detail kecil tuh diperhatikan banget sama Kin. Nah ini juga pas Yazuke mau di pick off, gagal lagi. Gagal ini kena habis deh. Itu RV baik loh. Biasanya kalau partian saya, ada yang dinaikin glue, saya tembakin. Makanya gue lagi biasa dinaikin. Nah itu. Dan ini juga salah satunya, kalkulasi damage yang cukup karena ada efek dari Elite Sky Pierce.
Dan ini 1v1-nya RV lawan Maybe. Karena udah gak ada zaman force juga, jadi langsung dipukul-pukulin pakai golden staff. Yap. Magic heal, Oktanya pun di dive habis-habisan. Ya tujuan Hilda pick atas ternyata memang gini nih. Iya. Ya, skip ya untuk Povius ya. Ternyata pressure dari Hildanya tuh yang lebih dibutuhkan. Dan ini juga nih, kejutan dari Dolin ya. Dia Spectral Migration ke dalam, tapi balasannya turn overwind Blazing Duet. Gak bisa survive tuh pasti. Okta buang flicker lagi. Ya, Okta buang flicker. Jadi momen ini Oktanya ketangkep. Lihat tuh. Langsung ada gerakan juga dari Alec yang buat nge-follow up. Targetnya cuma buat satu ya. Power of Walter sih dipakai buat Okta pokoknya. Terus Blazing Duet. Finishing yang indah banget dari Alter Ego. Dolin sih sempat selamat. Tapi ya Lordnya masih seger banget. Nah, dia kena Sky Pierce di sini ya. Kena tuh. Blade Surge. Langsung end game tadi ya. Gak lama-lama banget, 14 menit aja. Beda 2 menit sama game yang pertama. Jadi Iya. bisa dibilang ini match cepet lah ya. Oke, 10 menit, 12 menit, 14 menit ya. Gila, kalau dari urutannya ada 12 menit, 10 menit, dan juga 14 menit. Stabil di bawah 15 menit sih. Tapi itu Pak, dua-duanya kayak harus lebih rajin untuk bermain mid game, late game gak sih? Karena di playoff, seperti kita tahu, playoff itu rata-rata 17 sampai dengan 20 menit. Gak ada game cepat biasanya kalau playoff. Berarti mereka juga harus mempersiapkan diri ya, tapi harusnya juga Alter Ego kayaknya udah belajar deh. Ya, ini terbukti sih, kalau ngomongin belajar ya. Iya, masalahnya juga kalau kita berkaca dari ini ya, dari track recordnya antara perjalanan Alter Ego dan juga Dewa, mungkin ya Alter Ego sampai ke tahap selanjutnya, oke lah beberapa kali jauh lebih banyak gitu kan. Ya pernah lah merasakan itu, cuman sekarang Dewa yang memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar, mereka harus bersiap-siap juga. Harus bersiap-siap. Karena urutan 2, 3, 4 ini juga ketat banget nih untuk secara poin. By the way, mungkin buat teman-teman yang penasaran sama klasemen kan nanti bakal di ujung tuh. Iya. Tapi kalau misalkan yang terupdate, Alter Ego tuh sebenarnya naik 1 peringkat dengan net game win-nya 0. Karena mereka kan menangnya 2-1 kan, tadi kan 1. Sekarang net game win-nya 0, tapi tetap di urutan yang keempat. Karena tim Liquid itu ada di urutan yang ketiga dengan +1. +1 doang. Balik lagi net game win-nya emang tipis banget. Iya sih. Semuanya tipis banget. Tapi untuk nomor 1 match win dulu nih. Match win. tuh di atas segala-galanya. Benar, itu mandatory lah. Iya, mau kalau kata matchnya menang semua nih, tapi game dulu 1 semua. Mungkin net game ini memang gak gede. Tapi ya tetap aja menang. Paling Peringkat +1, 1. ya +1 +2 lah anggap ya. Iya, tetap peringkat 1. Tetap peringkat 1 tetap. Tapi ya itu tadi. Kalau ngomong-ngomong match win ya, Alter Ego dengan kemenangan ini, Rich Guy-nya di tangan dari RV by Todak. Karena emang kalau kita lihat dari dia pemilihan itemnya, Demon Hunter Sword, Golden Staff itu udah langsung ya. Dia gerak cepat, dia pokoknya mau langsung team fight. Dia gak mau lama-lama di laning ternyata. Iya, memang gerakannya tuh agresif. Emang bocahnya tuh tempur, Be. Bocah tempur. Gak bisa dia diem di lane gini, apa ini, main apa ya diem di lane gini. Ajak aku loh. Ajak-ajak. Pokoknya team fight gitu ya. Oke, itu dia ya. Dari game yang ketiga, lagi-lagi game cepat. Gokil. Intinya megang early menang ya? Yep. Dari Iya. 3 game. Cuman di game pertama doang tadi kayak ada masing-masing perlawanan kan. Itu di awal, tapi di game kedua one sided, di game ketiga sama aja. Sama aja sebenarnya early juga. Sama sih. Iya, yang Iya. penting mah main kayak begitu lancar, yang penting inetnya aman.